Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galih Perdana Putra, NPM 2531532. Sekarang saya akan membacakan poin-poin penting memahami konsep limit fungsi. Limit fungsi adalah fondasi utama kalkulus, penting untuk memahami turunan dan integral. Namun, konsep ini sering dianggap abstrak dan sulit dipahami oleh siswa. Kenapa limit fungsi sulit dipahami? Yang pertama yaitu konsep abstrak. Siswa perlu memahami perilaku fungsi mendekati nilai tertentu, bukan sekedar menghitung nilai langsung. Kedua, penalaran kuat. Membutuhkan kemampuan penalaran yang baik dan pemahaman konsep fungsi yang kokoh. Ketiga, hafalan prosedur. Banyak siswa cenderung menghafal tanpa memahami makna konseptual dan kesulitan dalam soal limit fungsi. Landasan teori, definisi, dan pentingnya limit fungsi. Limit fungsi adalah nilai yang didekati suatu fungsi saat variabel independennya mendekati titik tertentu. Ini adalah dasar untuk turunan dan integral, serta membantu menganalisis perilaku fungsi pada titik-titik diskontinuitas. Secara formal, limit fungsi diidentifikasikan melalui pendekatan epsilon delta. Untuk setiap sigma lebih dari 0 terdapat sigma lebih dari 0 sehingga jika 0 kurang dari X dikurang C kurang dari 0, maka f(x) kurang dari L. Variabel penting dalam pemahaman limit. Yang pertama, pemahaman formal limit fungsi. Kemampuan memahami dan menerapkan definisi limit secara matematis, termasuk konsep epsilon delta, kritis untuk topik lanjutan. Yang kedua, ada pemahaman limit satu sisi, yaitu kemampuan menentukan nilai limit dari kiri atau kanan. Pentingnya untuk fungsi tidak kontinu dan analisis kuantitas di titik-titik kritis. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman format limit fungsi X1, semakin tinggi pula pemahaman limit satu sisi X2. Selain itu, pemahaman limit satu sisi X2 berpengaruh terhadap pemahaman kontinuitas fungsi. Metode penelitian mengukur pemahaman dan kesulitan. Terdapat sampel mahasiswa 50 mahasiswa semester 5, dipilih berdasarkan kriteria aktif perkuliahan dan bersedia mengisi kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengukur tingkat motivasi belajar dan gaya belajar mahasiswa. Dari analisis tersebut, regresi linear sederhana dengan SPSS versi 26 digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat antara gaya belajar dan motivasi belajar. Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan motivasi belajar atau dependent, dan X artinya gaya belajar atau independen. Hasil dan pembahasan, gaya belajar dan motivasi. Berdasarkan kuesioner dari 50 mahasiswa, diperoleh data mengenai gaya belajar, visual dan auditori, serta motivasi belajar. Berikut terdapat tabel-tabel yang bisa menjelaskan dari auditori belajar. Dengan tabel tersebut, mahasiswa menunjukkan gaya belajar campuran dengan skor visual dan auditori yang sangat seimbang. Motivasi belajar mereka tergolong tinggi, rata-rata 33,7 dari 45. Kesimpulannya, yang pertama yaitu pengaruh gaya belajar. Gaya belajar mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi belajar. Semakin sesuai metode pembelajaran, semakin tinggi motivasi. 2. Pengembangan hasil. Dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut dengan variabel lain, seperti manajemen waktu atau teknologi pembelajaran. Yang ketiga, aplikasi praktis. Dosen dapat menyesuaikan metode pembelajaran dan meningkatkan motivasi serta merancang strategi yang efektif dan interaktif.